Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di tahun 2011-2012an ada sebuah kisah yang sangat unik di Indonesia. Ini kisah nyata tetapi bahkan lebih absurd daripada parodi. Jadi ceritanya di tahun-tahun itu tuh lagi booming kelompok perempuan penyanyi yang namanya itu adalah Trio Macan. Yang mereka itu aksi di panggungnya benar-benar atraktif, demonstratif, sangat brutal. Tetapi karena itulah mereka kemudian menjadi booming. Nah, yang membuat booming itu adalah gara-gara lagu mereka yang judulnya adalah Iwak PY. Mereka akhirnya diundang kemana-mana, kemudian manggung di mana-mana, keluar masuk infotainment, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya muncul beberapa orang, diantaranya adalah Pak Haji Imron dan Arek Band yang menyatakan bahwa Trio Macan pada waktu itu telah melanggar hak cipta. Jadi lagu Iwak PY itu sebenarnya bukan karya Trio Macan dan mereka tidak berhak menyanyikannya karena yang paling berhak itu adalah penciptanya yaitu Haji Imron dan penyanyinya seharusnya adalah Arek Band. Mereka marah-marah kenapa lagu saya malah dipopulerkan dan orang yang mempopulerkannya yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki hak untuk itu malah menjadi populer gara-gara lagu itu. Perseteruan di antara keduanya itu benar-benar meruncing sampai pengacara datang, sampai polisi terlibat dan sebagainya, sampai akhirnya mereka menyatakan damai setelah pembagian royalti sekian persen sekian persen. Uniknya belakangan pemirsa di Indonesia juga tahu bahwa ternyata lagu yang disengketakan itu bukan milik mereka sama sekali, tetapi itu adalah lagu Mars Olympiakos. Jadi lagu yang di Yunani itu sebenarnya kemudian entah bagaimana ceritanya didengar oleh orang Indonesia, kemudian dibuatkan lagu asli Indonesianya dan kemudian jadilah lagu yang disengketakan itu. Artinya kedua belah pihak sebenarnya memperebutkan hak royalti yang bukan milik mereka. Mereka menuduh ini pembajak, padahal mereka sendiri mengambil dari pihak yang lain gitu. Ya walaupun kemudian mereka menyangkal ya, tapi kalau misalkan dengar lagunya kok persis sama gitu. Tapi abailah cerita yang seperti itu karena sebenarnya fenomena di Indonesia tentang pembajakan dalam tanda kutip pencurian, kemudian penipuan dan sebagainya itu adalah hal yang lumrah. Kita memiliki begitu banyak daftar panjang tentang artis Indonesia, pejabat Indonesia atau siapapun di Indonesia yang melakukan pembajakan atau pencurian atas hak-hak orang lain. Begitu. Beberapa tahun kemudian kita juga misalkan mengenal yang namanya Ibu Via Valen. Ya, Via Valen itu pada waktu itu menjadi sangat terkenal gara-gara lagu Sayang. Lagu itu ya, sebenarnya tentu saja adalah sebuah bajakan dari lagu Mirai yang dibawakan oleh para penyanyi Jepang. Jadi lagu Jepang itu sebenarnya awalnya dialih bahasakan oleh orang-orang Taiwan menjadi bahasa Mandarin. Kemudian dari bahasa Mandarin itu masuk ke kuping orang Indonesia, kemudian dibajak, dirubah jadi ada rapnya dan sebagainya. Kemudian dari situ dibajak lagi sama Via Valen. Jadi ada dua kali pembajakan di Indonesia. Nah, dua pembajak di Indonesia itu dua-duanya marah. Karena apa? Karena yang pertama itu kalau nggak salah namanya Pak Anton Obama itu marah kepada Via Valen. Itu kan lagu saya, kenapa diambil sama Via Valen? Kemudian Via Valen juga, ya nggak apa-apa lah saya ngambil yang lain, banyak berita miring sama saya, yang penting rezeki saya lancar, begitu kan, seperti itu. Tapi dia menjadi sangat terkenal itu gara-gara dia mencuri hak cipta orang lain, dan lebih buruknya lagi adalah setelah dia terkenal atau lebih terkenal, kemudian dia melakukan hal yang sama. Lagu Superman is Dead, Sunset Anarchy yang begitu, itu kemudian dia bajak lagi juga gitu, dan akhirnya menjadi lebih booming lagi. Kok jadi pencurian, pembajakan dan sebagainya itu sangat umum di Indonesia? Kenapa seperti itu? Nah, di episode ini kita bukan menceritakan tentang kasus-kasus itu secara eksplisit, tetapi kita akan membahas kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Ternyata ini masalahnya adalah masalah yang sudah terjadi selama ribuan tahun dan ini terkait dengan sistem religi tertentu yang kita anut. Jadi ayo kita mulai. Kalau saya sebut bahwa Indonesia itu adalah negara yang banyak pencurinya, atau misalkan sesuai di judul, maka banyak sekali di antara kita yang tentu saja tersinggung dan sakit hati. Ini pedes banget kata-katanya begitu. Kok kita disebut sebagai bangsa pencuri? Tetapi kalau misalkan kita melihat beberapa fenomena di lapangan, mungkin kita akan menjadi setuju walaupun tetap sakit hati. Misalkan begini Baraya, artis-artis yang tadi itu yang melakukan pembajakan atau pencurian hak cipta itu sebenarnya juga adalah korban dari pembajakan dan pencurian karena setiap mereka bikin lagu, kemudian lagu itu misalkan beredar melalui ya banyak gitu ya, itu kan dibajak oleh para pembajak kaset gitu yang CD, yang MP3 dan sebagainya. Nah,
si pembajak-pembajak itu, kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia itu adalah pencuri yang rezekinya dicuri. Jadi sama seperti yang lain, mereka itu adalah pencuri yang rezekinya dicuri. Kenapa? Karena mereka miskin, mereka mau membajak itu, ya, dan hal yang sebagainya. Karena mereka itu mau izin, mau apa, itu sudah diperibet sama birokrasi yang berusaha untuk mencuri uang mereka. Kemudian mereka miskin, banyak diantaranya adalah gara-gara waktu mereka belajar, waktu mereka sekolah, uang mereka dicuri. Waktu mereka sekarang jadi hidup menjadi orang yang biasa-biasa aja, rakyat jelata, dicuri juga uangnya oleh pejabat dan sebagainya. Nah, pejabat mencuri itu, kenapa si pejabat mencuri? Ya, karena si pejabat itu uangnya juga dicuri oleh partai politik. Yang karena kesepakatan atau di luar kesepakatan, mereka itu diambil uangnya untuk menutupi biaya kampanye apa dan sebagainya gitu. Nah, partai politik juga dicuri uangnya oleh seterusnya aja terus begitu ya. Jadi mekanisme yang berputar di Indonesia itu adalah mekanisme tentang orang yang mencuri dan yang dicuri. Susah sekali kita untuk bisa menceritakan tentang Indonesia yang di situ tidak ada pencurian, susah sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan melihat latar belakangnya. Ternyata latar belakangnya memang cukup mendalam. Jadi ternyata secara kultur masyarakat Indonesia itu memiliki satu masalah kecil, yaitu bahwa kita tidak bisa membedakan mana hak pribadi dan mana hak komunal, mana kepentingan umum dan mana kepentingan pribadi. Dan itulah yang menjadi cikal bakal merebaknya pencurian dan pembajakan di Indonesia. Misalkan kalau Baraya mau menyimak sedikit, ada orang yang jualan gorengan misalkan. Orang yang jual gorengan itu, dia berjualannya di jalan atau di trotoar, yang dia tidak sadar bahwa sebenarnya jalan dan trotoar itu milik umum, tidak boleh menjadi hak pribadinya dia, tetapi dia tiba-tiba menjadi hak pribadi aja di situ gitu. Nah, orang-orang Indonesia itu yang sampai sejauh yang menjadi fenomena di sini itu adalah orang yang tidak bisa memahami mana hak pribadi, mana hak kelompok gitu. Ada orang-orang yang beli mobil baru, tetapi dia nggak punya garasi. Akhirnya dia simpan mobilnya itu di jalan. Jadi jalannya itu yang sebenarnya adalah milik umum menjadi milik pribadinya dia gitu. Karena apa? Karena dia tidak sadar mana milik umum dan mana milik pribadi gitu. Atau misalkan ada hajatan atau undangan gitu, ada ngegelar pesta. Ngegelar pestanya itu bukan di gedung, tapi di jalan. Jadi jalan harus diblokir, kemudian mereka hajatannya di situ. Artinya kepentingan pribadi mereka itu bisa menutupi kepentingan umum. Dan kenapa bisa orang-orang Indonesia itu gagal untuk mengidentifikasi mana milik pribadi dan mana milik umum? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Jadi ceritanya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat-sangat terbuka sebenarnya. Salah satu karakteristik masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang terbuka. Nah, masyarakat yang terbuka ini kemudian kedatangan orang-orang dari India yang membawa begitu banyak konsepsi-konsepsi baru. Salah satunya itu adalah konsepsi religio-politik yang namanya adalah Dewa Raja. Konsep Dewa Raja ini sebenarnya adalah menempatkan posisi manusia pada kesetaraan. Jadi semua manusia itu setara pada prinsipnya, sama saja. Tetapi ada fakta yang menjelaskan bahwa ternyata ada orang yang bisa menjadi pemimpin, ada orang yang tiba-tiba bisa menjadi pendeta, ada orang yang berubah menjadi sakti dan sebagainya. Dan konsepsi itu pada akhirnya menawarkan sebuah solusi bahwa ya memang semua manusia itu setara, tetapi kalau ada orang yang memimpin itu karena mereka itu bukan manusia biasa, tetapi mereka adalah dewa atau keturunan dewa atau jelmaan dewa. Begitu. Maka raja-raja di Nusantara khususnya di periode Hindu-Buddha itu semuanya pasti mengklaim bahwa mereka itu adalah keturunan dewa. Itu pasti seperti itu. Nah, konsepsi seperti ini pada akhirnya membuat orang-orang di Indonesia itu terpecah menjadi dua kubu besar. Kubu yang pertama itu adalah kelompok bangsawan, kelompok petinggi, kelompok raja, pendeta, dan sebagainya. Dan mereka dianggap sebagai memiliki seluruh aset yang ada di wilayah kekuasaannya. Kenapa seperti itu? Karena mereka dewa, atau mereka itu keturunan dewa. Mereka itu raja yang benar-benar berkuasa penuh, bukan hanya material tapi spiritual bagi rakyatnya. Nah, mereka itu biasanya menganut Hindu-Buddha atau Tantra ya pada zaman itu ya. Nah, kemudian ada kelompok kedua. Kelompok kedua itu adalah kelompok masyarakat jelata, rakyat miskin, yang mereka dituntut untuk tidak memiliki apapun. Sama sekali tidak memiliki apapun, dan apa yang mereka gunakan, apa yang mereka miliki itu sebenarnya adalah pinjaman atau titipan dari penguasa. Jadi kalau misalkan mereka menggarap satu petak sawah, maka satu petak sawah itu mereka hanya penggarap, statusnya mereka tidak memiliki itu, mereka dimiliki oleh si rajanya. Maka ketika si raja itu menjelaskan bahwa ini
punya kamu saya ambil. Ya boleh saja, karena raja di sini adalah Tuhan, raja di sini adalah dewa yang memiliki semuanya. Begitu. Konsepsi seperti ini bertahan bahkan sampai sekarang karena usia di zaman dulunya memang sudah sangat panjang disepakatinya. Dulu ini memang sangat baik untuk zamannya, tetapi pada perkembangan selanjutnya kan sebenarnya kita harus berubah. Tapi perubahan itu menjadi sangat susah karena misalkan ketika zaman Islam masuk, Islam tidak mengubah itu semua, justru malah memanfaatkannya untuk penyebaran agama Islam. Jadi makanya konsep dewa raja dirubah menjadi raja wali begitu di dunia Islam. Makanya di dunia Islam itu kemudian laku di Indonesia itu kitab Ta'limut Alim. Kitab itu sebenarnya tidak memiliki keistimewaan dan negara-negara yang lain itu nggak laku sama sekali. Tetapi di Indonesia menjadi sangat laku karena apa? Karena mempertahankan feodalisme di zaman Hindu-Buddha itu. Begitu. Nah, kemudian di zaman kolonial Belanda juga tidak bisa mengubah itu, justru malah mereka memanfaatkan konsep dewa raja ini dengan menempatkan bahwa mereka ada di atas raja-raja, kemudian rakyat jelata tidak bisa melakukan apapun. Makanya sepanjang sejarah penjajahan di Indonesia, perang perlawanan terhadap Belanda tidak pernah dilakukan oleh rakyat jelata, tidak pernah. Karena apa? Karena rakyat jelata pasti tunduk patuh apapun yang mereka terima, pasti seperti itu. Coba sekarang Baraya cari siapa di antara pahlawan-pahlawan di Indonesia yang mereka melawan pada Belanda itu sebagai rakyat jelata. Nggak ada. Minimal kapten lah. Begitu. Nah, lanjut lagi ceritanya. Setelah kolonial Belanda hilang, kemudian ganti ke masyarakat modern, kita masih menganut kepercayaan itu. Makanya secara spontan sering kita membuktikan konsepsi itu. Misalkan para pejabat, kalau misalkan dia tidak diakui, dia marah-marah. Lu kenal siapa saya? Kamu gak tahu siapa saya? Saya ini adalah... Nah, kayak gitu kan. Karena dulunya mereka memahami bahwa mereka itu masyarakat ningrat dan karena itu mereka berhak untuk memiliki segala sesuatu. Atau misalkan untuk rakyat miskin, atau yang mereka itu latar belakangnya miskin, atau mereka itu nenek moyangnya adalah miskin, mereka sering nyeletuk kalau ditanya tuh, ya kita sebagai rakyat kecil, atau ya kita sebagai rakyat jelata ya yang nggak tahu apa-apalah, yang penting mah gini, yang penting makan. Nah, kayak gitu kan. Ada sering celetukan-celetukan seperti itu yang sebenarnya dimunculkan dari konsepsi kuno masyarakat Indonesia bahwa kita ini memang ada dua kasta itu. Nah, apa kemudian hubungannya dengan pencurian, pembajakan dan sebagainya? Begini Baraya, orang-orang yang ada di puncak strata di Indonesia itu atau puncak struktur sosial di Indonesia itu mengira bahwa segala sesuatunya itu adalah miliknya dia. Begitu. Makanya ketika misalkan saya mohon maaf ya, Presiden Soekarno itu adalah seorang yang sangat terdidik. Dan karena terdidik, maka bias-bias tentang tradisi cerita masa lalu itu bisa dia saring. Dia sama sekali tidak melakukan korupsi. Tetapi penggantinya Pak Soeharto itu melakukan korupsi. Dalam satu sudut pandang, Baraya bisa melihat bahwa Soeharto itu benar-benar salah satu presiden yang paling berdedikasi buat Indonesia. Kerjanya, kedisiplinannya, kekuatannya, dan sebagainya itu semuanya dicurahkan untuk Indonesia dalam satu sisi. Tetapi dia korup. Kenapa dia korup? Karena dia adalah orang Jawa yang menjadi presiden dan kemudian dia tidak dibesarkan dalam lingkungan pendidikan modern yang memadai. Dia kan tamatan SD saja. Nah, karena itu maka nilai-nilai masa lalunya itu sebenarnya masih ada. Makanya dia selalu menganggap bahwa dirinya itu adalah raja yang memiliki segala sesuatu di Indonesia. Jadi karena dia menjadi penguasa di Indonesia, maka dia memiliki seluruhnya. Jadi dalam pikirannya itu gak ada istilah yang namanya korupsi. Kalau dia ngambil uang begini dan begitu, ya nggak apa-apa, itu kan uang saya. Seluruh yang ada di Indonesia itu adalah miliknya dia. Begitu, karena ini konsepsi dari masa lalu. Sekali lagi, di masa lalu ini relevan, pas, pantas di masa lalu. Tetapi di zaman sekarang kita harus mengubah itu. Nah, begitu. Nah, pejabat-pejabat di Indonesia juga selalu berpikirannya seperti itu, atau banyak di antara mereka yang berpikiran seperti itu. Karena saya pejabat, ya saya berhak melakukan ini dan itu, gitu. Jadi walaupun pejabat itu gajinya kecil, tetapi banyak yang berlomba-lomba untuk masuk ke sana karena mereka tahu dengan itu mereka akan mendapatkan akses kekuasaan yang melimpahkan kepada mereka kekayaan yang tidak terbatas sesuai dengan wilayah yang mereka kuasai. Begitu. Kemudian di sisi yang lain untuk rakyat jelata, mereka juga berpikir tentang pembagian itu, bahwa mereka itu sebenarnya tidak memiliki kuasa atas sumber daya yang ada. Jadi pikirannya itu gini Baraya, kan raja-raja mereka mengalami disorientasi kepemilikan gara-gara semuanya adalah milik mereka sendiri, begitu. Sedangkan rakyat jelata mereka juga memiliki disorientasi kepemilikan karena mereka itu tidak memiliki apa-apa. Jadi karena tidak memiliki apa-apa, kampung-kampung di Indonesia di masa lalu itu biasanya begini, hidup tanpa uang.
Jadi yang mereka lakukan adalah gotong royong. Gotong royong itu bukan konsepsi yang bekerja sama ya gak kayak gitu Baraya, tapi kerjasama di semua bidang sampai mereka benar-benar tidak membutuhkan uang. Jadi saya mau bikin rumah, maka saya gak usah bayar kuli. Saya umumin di kampung, saya lagi mau bikin rumah, maka orang-orang akan bekerja sama untuk membuatkan rumah buat saya tanpa pamrih, tanpa uang sepeser pun dari saya yang keluar, karena bahkan tidak mengenal uang. Begitu. Nah, kemudian ketika si tetangga mau bikin rumah, maka saya pun tanpa pamrih pasti akan membantu dia untuk membuat rumah. Begitu seterusnya. Ada sebuah sawah. Sawah itu diberikan atau dipercayakan oleh pemimpin. Itu bukan sawah milik saya. Ya digarap bareng-bareng, kemudian diserahkan sebagai upeti, sisanya buat sama-sama, makan sama-sama. Seperti itu. Jadi inilah yang kemudian menginspirasi Karl Marx untuk menciptakan sebuah gagasan yang namanya Marxisme, yang kemudian ditindaklanjuti menjadi komunisme. Jadi komunisme itu muncul dari Indonesia, pernah saya bahas di beberapa episode. Jadi kan kronologinya itu adalah gambaran tentang masyarakat Indonesia yang tidak membutuhkan uang dan sama sekali hidup anarki gitu. Jadi tanpa dipimpin, tanpa apa, tapi mereka hidup bekerja sama, gotong royong seperti itu. Itu kemudian diabadikan dalam tulisan Thomas Stanford Raffles. Judulnya adalah The History of Java. Sejarah Jawa. Nah, sejarah Jawa itu kemudian menjadi sangat terkenal di Eropa dan kemudian dibaca oleh Karl Marx. Nah, kemudian Karl Marx ketika dia menulis manifesto komunis, dia menjelaskan bahwa ide masyarakat paling ideal itu adalah ide masyarakat Asia Tenggara yang saya baca di buku History of Java. Dia bilang seperti itu secara eksplisit. Yang masyarakat mereka itu tanpa kelas, masyarakat mereka itu adalah masyarakat yang tanpa uang, tanpa hierarki, tanpa apa dan sebagainya. Dan ini adalah masyarakat yang ideal. Mereka gotong royong, mereka menyelesaikan masalah bersama-sama dan sebagainya. Gak ada sirik-sirikannya. Dan itulah alasan kemudian kenapa Karl Marx itu begitu benci sama feodalisme. Karena di balik cerita masyarakat Jawa yang sebenarnya sangat mandiri dan independen itu, ada kelompok yang jauh lebih menindas, yaitu kelompok masyarakat bangsawan atau feodal atau yang semacam itu. Begitu. Nah, jadi komunisme itu munculnya dari masyarakat Jawa itu sebenarnya. Nah, tetapi balik lagi ke ini, karena masyarakat Nusantara khususnya Jawa pada waktu itu benar-benar tidak mengerti kepemilikan, karena ya semuanya tanpa uang, semuanya bagi-bagi sama-sama gitu. Jadi misalkan satu orang aritnya hilang, "Oi, arit gua hilang, pakai aja punya gua, sok aja tuh di rumah nggak gua pakai hari ini," gitu. Gitu kan orang Indonesia itu kayak gitu. Aduh, saya ini bertamu nih jauh, nggak punya rumah, bla bla bla. Sok aja nginep aja di rumah saya sehari ini mah, sok nggak apa-apa. Jadi nggak pakai uang, nggak apa-apa, saling bantu aja, apa ya, gotong royong semacam itu. Makanya Soekarno itu benar-benar keranjingan sama gotong royong, bukan gara-gara dia sekedar kerja sama, tetapi itu memang benar-benar menjadi akar budaya di Indonesia. Setidaknya dalam pahaman beliau itu. Nah, karena orang-orang Indonesia itu terbiasa untuk memikirkan bahwa milik umum adalah milik sendiri adalah milik umum, karena kepemilikan sebenarnya adalah sesuatu yang relatif, maka ketika mereka masuk ke dunia modern, mereka gamang. Jadi jalan raya ya pakai aja buat hajatan pribadinya. Karena apa? Ya milik masyarakat adalah milik saya sendiri gitu. Ketika misalkan ada lagu yang booming, ya bajak aja, nggak apa-apa. Karena yang sudah menjadi milik umum, ya milik pribadi sendiri aja gitu. Dan lain sebagainya. Jadi dalam tanda kutip pencurian-pencurian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, kalaupun mau disebut sebagai pencurian, itu sebenarnya berakar dari disorientasi atau kebingungan masyarakat Indonesia terkait dengan kepemilikan, mana hak pribadi dan mana hak milik umum gitu. Ya, semoga dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.